Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para netizen dimanapun kalian berada, Islam memandang ekonomi bukan sebagai urusan untung maupun rugi, ataupun hanya nominal angka belaka. Tetapi secara hakikat ekonomi adalah ibadah. Bagaimana tidak, setiap rupiah yang kita cari dan setiap hasil dari panen yang kita dapatkan, semua itu dapat menjadi lantaran bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Dan setiap sesuatu yang mengantarkan kita untuk taat kepada Allah dianggap sebagai ibadah. Para netizen, pernahkah kita bertanya, mengapa ada seorang yang bergaji tinggi, rumahnya megah, tapi hatinya gelisah, keluarganya sering bertengkar. Namun di sisi lain, ada seorang pedagang kecil, yang mana penghasilannya pas-pasan, tapi hatinya tentram, keluarganya harmonis. Apakah pentingnya? Jawabannya adalah berkah. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, laisal ghina an kasratil irdi wa innamal ghina ghinan nafsi. Kekayaan tidaklah diukur dari banyaknya harta benda, melainkan kaya hati dan juga jiwa. Dalam mencari ekonomi juga harus mempunyai prinsip. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur memanglah sulit, tetapi harus selalu diusahakan. At-tajirus sudukil amin ma'an nabiyyin wasudikin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan juga amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, sidikin, dan juga syuhada. Kejujuran sangat penting dalam masalah muamalah. Dengannya pula, usaha menjadi baik dan juga keberkahan tetap terjaga. Yang kedua adalah amanah dan tanggung jawab. Harus kita ingat bahwasanya setiap kenikmatan yang kita miliki, harta yang kita dapatkan pada hari ini, semuanya adalah titipan dari Allah semata. Allah berfirman dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian di hari esok, kamu semua akan ditanyakan tentang kenikmatan. Yang ketiga adalah qanaah atau merasa cukup. Qanaah itu bukan berarti kita berhenti dalam berusaha, tapi mengetahui batas kebutuhan dan tidak terjebak oleh hawa nafsu. Makanya Imam Al-Ghazali berkata, qanaah itu adalah harta yang la yanfadu, tidak akan pernah habis. Contohnya begini, ada seorang punya gaji 5 juta, tidak pernah mengeluh, selalu bahagia dan selalu cukup. Tetapi sebaliknya, ada seorang yang punya gaji 20 juta, tapi hidupnya merasa gelisah karena terjerat cicilan oleh gaya hidup mereka sendiri. Maka tidaklah heran jika ada seseorang ulama ahli hikmah mengatakan dalam kitab Nasoihul Ibad yang berbunyi, Tolabtu al-ghina fil mal. Aku mencari kekayaan dalam harta. Fakhtatu. Namun aku salah. Wajadtu fil qanaah. Justru aku menemukan kekayaan tersebut di dalam qanaah. Yang keempat adalah adil dalam bermuamalah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Tunaikanlah takaran dan timbanganmu secara adil. Para netizen yang dimuliakan Allah, bagaimanakah cara kita untuk menghidupkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan keseharian kita? Cara yang mudah adalah membelanjakannya sesuai kebutuhan, berbisnis dengan jujur, menjauhi riba, mengelola keuangan dengan baik, dan yang paling penting adalah bersedekah. Sedekah itu mana qasad minal mal, tidak akan mengurangi sesuatu pun dari harta kita. Oleh karena itu, janganlah kita menunda-nunda untuk bersedekah dan juga memberi. Berbeda lagi dalam masalah dunia. Prinsipnya, kalau dalam masalah dunia itu, hiduplah seakan kamu hidup selamanya. Jadi seandainya kita berdagang hari ini belum mendapatkan keuntungan, janganlah bersedih. Karena kita masih bertemu dengan hari esok. Berbeda lagi dengan prinsip akhirat. Kalau prinsipnya akhirat, itu hiduplah seakan kamu
besok akan mati. Jadi kalau hari ini kita menunda kebaikan, tidak mau bersedekah, besok kita akan mati, jadi tidak bisa bersedekah. Paham? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiku tabtaghi biha wajhullah." Tidaklah sesuatu yang engkau nafkahkan dalam mencari ridha Allah illa ajarta 'alaiha, kecuali engkau mendapatkan pahala. Hatta taj'alu ma fi imra'atuka. Bahkan suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu itu pun menjadi pahala. Artinya, dalam mencari rezeki yang halal, entah apapun itu profesinya, bahkan berdagangan di pasar kecil pun tetap akan mendapatkan pahala jika diniatkan karena lillah. Semoga kita sebagai hamba Allah jadikan hamba-hamba yang mencari rezeki yang halal, mengaplikasikannya dengan bijak dan menginvestasikannya untuk kepentingan umat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nabi Muhammad bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.